Assalamualaikum wargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia wargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Kekuasaan dan Wanita, bab 10.926 dan 10.927. Pada saat juru bicara bergegas ke Gedung Putih, berita tentang pengerahan pasukan Amerika Serikat secara rahasia ke Antartika dan perlakuan buruk terhadap anggota tim peneliti Jepang telah menjadi berita utama di seluruh dunia. Skandal ini begitu mengejutkan sehingga perhatian global yang didapatnya sangat luar biasa. Amerika Serikat memiliki sejarah agresi terhadap negara lain, seringkali menggunakan metode yang bahkan lebih kejam daripada yang digunakan terhadap anggota tim peneliti Jepang. Misalnya, pusat penahanan Guantanamo Bay yang terkenal kejam, di mana tindakan tidak manusiawi merajalela. Namun, perhatian gabungan dari insiden-insiden ini tidak sebanding dengan insiden ini. Alasan utamanya adalah situasi ini benar-benar aneh. Jepang dapat dianggap sebagai sekutu dan mitra junior Amerika yang paling setia, dan kekuatan nasionalnya lebih kuat daripada sekutu Eropa lama Amerika, Inggris, dan bahkan lebih kuat daripada tetangga lamanya, Kanada dan Meksiko. Jepang adalah nomor satu di antara mitra junior Amerika, dan fakta bahwa bahkan Jepang pun diperlakukan seperti ini oleh Amerika Serikat benar-benar mencengangkan. Terlebih lagi, kali ini Amerika Serikat pada dasarnya telah membawa kobaran api perang ke benua terakhir di bumi yang belum tersentuh oleh konflik mereka, Antartika. Sejak pasukan Amerika mendarat di lapisan es Antartika, mesin perang Amerika telah menginjak-injak seluruh dunia. Justru karena keadaan unik inilah sifat masalah ini terus meningkat ke tingkat yang lebih serius. Di jalan, mobil melaju sangat cepat. Namun, juru bicara itu sangat cemas. Karena tidak sabar menunggu mobil tiba di Gedung Putih, ia memulai konferensi video dengan timnya. Pertemuan terhubung, semua orang berada di dalam mobil, banyak yang masih mengenakan piyama, tampak sangat berantakan. Juru bicara itu memulai, "Baiklah, izinkan saya menguraikan prioritas kita saat ini. Pertama, kita perlu segera menemukan cara untuk melakukan hubungan masyarakat secara global, mengeluarkan peringatan kepada semua media dan platform media sosial yang melaporkan masalah ini, menuntut mereka untuk segera menghentikan semua pelaporan tentang hal itu dan menghapus semua konten terkait secara online." Dia menghela napas. "Saya tahu ini praktis mustahil. Tetapi kita harus menunjukkan sikap ini dan berhasil menyampaikannya kepada semua media dan platform media sosial. Dengan begitu, jika Presiden menyelidiki, setidaknya kita telah mengambil tindakan perbaikan segera." Semua orang setuju. Meskipun mereka bekerja di Gedung Putih yang bergengsi, pada dasarnya mereka hanyalah karyawan. Jadi semua orang tahu bahwa tugas mereka dalam situasi ini adalah meminimalkan atau menghindari tanggung jawab. Keputusan untuk mengirim pasukan ke Antartika tidak dibuat oleh staf dan tim humas mereka. Jadi mereka tidak perlu memikul tanggung jawab apapun atas kejadian ini. Namun, mereka bertanggung jawab atas hubungan masyarakat dan hubungan eksternal. Jadi mereka perlu bertanggung jawab atas perkembangan selanjutnya dari masalah ini. Jika mereka tidak melakukan apapun dan membiarkan dampak masalah ini terus meningkat, itu pasti akan menjadi kelalaian tugas mereka. Oleh karena itu, mereka harus memberikan respons yang paling komprehensif sesegera mungkin, meskipun respons tersebut sebenarnya tidak efektif. Ini mirip dengan staf medis di ruang gawat darurat yang, menghadapi pasien yang mengalami mati otak, masih berusaha sebaik mungkin untuk melakukan upaya resusitasi agar dapat dilihat oleh keluarga. Meskipun hasilnya tidak dapat diubah, apa yang perlu dilakukan tetap harus dilakukan. Segera setelah itu, juru bicara tersebut berkata, "Pekerjaan Anda harus didokumentasikan, platform mana yang Anda hubungi,
terlepas dari metode kontaknya, harus didokumentasikan. Untuk email, cetak informasi email. Untuk pesan teks, ambil tangkapan layar pesan teks. Untuk panggilan telepon, rekam panggilan tersebut. Semua orang langsung setuju. Juru bicara tersebut melanjutkan, "Saya akan berada di Gedung Putih dalam 15 menit. Kami dijadwalkan untuk mengadakan konferensi pers di sana dalam 1 jam. Jadi mohon beritahu semua reporter Anda di Washington untuk berada di ruang konferensi pers Gedung Putih dalam waktu 1 jam. Kami akan menggunakan 45 menit tambahan untuk membahas penjelasan terbaik yang mungkin untuk tindakan yang ditunjukkan dalam video tersebut." Tidak masalah, melihat sikapnya yang tenang dan terkendali, semua orang merasa lega. Juru bicara itu kemudian menambahkan, "Segera beritahu militer untuk menunjuk perwakilan untuk bertemu dengan kami dalam 20 menit. Sebelum konferensi pers dimulai, kami perlu mengetahui langkah selanjutnya dari militer. Apakah mereka akan segera mundur atau tetap berada di Antartika? Selain itu, beritahu mereka bahwa mereka harus mengalihkan semua kesalahan kepada Jepang, baik itu para petinggi stasiun penelitian, Departemen Pertahanan, atau bahkan kabinet. Jangan beri mereka kesempatan untuk menolak." Ketika staf Gedung Putih menghubungi militer, militer sudah dalam keadaan kacau balau. Merekalah yang telah mengerahkan pasukan, dan perlakuan buruk terhadap anggota tim peneliti Jepang juga merupakan pekerjaan pasukan yang mereka kirim. Oleh karena itu, mereka berada di bawah tekanan paling besar saat ini. Biasanya, militer tidak menganggap serius Korps Pers Gedung Putih, tetapi dalam situasi ini, bahkan militer terkuat di dunia pun hanya bisa meringkuk seperti kura-kura, menyerahkan semuanya kepada Korps Pers Gedung Putih untuk manajemen krisis. Tim Gedung Putih tidak diragukan lagi adalah yang paling profesional dalam hubungan masyarakat, dan nasihat mereka sangat berharga. Alihkan kesalahan sebanyak mungkin, bahkan jika harus dipaksakan. Mengalihkan kesalahan kepada siapa? Tentu saja, kepada tim peneliti Jepang dan pemerintah Jepang. Jadi, mereka segera menghubungi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang dan Kementerian Pertahanan Jepang. Dalam konferensi video, perwakilan militer AS meminta, "Kami akan mengadakan konferensi pers dalam 1 jam. Di mana kami akan menjelaskan kepada dunia apa yang terjadi di Antartika, jadi saya membutuhkan kerja sama Anda." Kepala Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi dengan canggung bertanya, "Yang telah terungkap adalah perilaku militer AS, yang merugikan tim peneliti kami. Bagaimana kita bisa bekerja sama dalam hal ini?" Pejabat militer AS dengan dingin menjawab, "Anda harus mengumumkan secara publik kepada dunia bahwa tim peneliti Anda telah mengkhianati negara dan secara ilegal melakukan eksplorasi skala besar di Antartika." Kemudian, ia berkata kepada Kepala Kementerian Pertahanan Jepang, "Adapun Anda juga harus mengakui secara terbuka kepada dunia bahwa Anda mengundang militer AS untuk membantu Anda menumpas pemberontakan. Tindakan militer kami tidak ditujukan terhadap benua Antartika, tetapi hanya terhadap tim peneliti Anda. Lebih jauh lagi, alasan kami memperlakukan tim peneliti Anda dengan buruk adalah atas permintaan Anda untuk melakukan interogasi mendadak terhadap anggota tim peneliti Anda yang pengkhianat." Seorang pejabat pertahanan Jepang yang malu dan marah berkata, "Tuan, memang benar kami meminta bantuan Anda dalam menekan pemberontakan, tetapi kami tidak pernah meminta Anda untuk memperlakukan anggota tim peneliti kami dengan buruk. Bagaimana kami dapat menjelaskan hal ini kepada negara kami setelah Anda memperlakukan tim peneliti kami seperti ini dan membuat kami menanggung kesalahan?" Pejabat militer itu menjawab dengan tajam, "Sialan, kami tidak peduli bagaimana Anda menjelaskan diri Anda. Saya hanya peduli bagaimana saya menjelaskan diri saya."